Oke, teman-teman, selamat sore. Kita mulai ya untuk review kita hari ini ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau ingatkan, ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 April kan? Itu untuk yang kopdar, kita tanggal 26 April ya, berarti kan kurang lebih 2 minggu dari sekarang ya. Jadi kalau teman-teman eh, mau kumpul bareng, tempatnya kan di VNC Alam Sutra itu masih tempat yang lama. Bisa hubungi Yuli ya untuk keterangan lebih lanjut ya. Oke, ini saya mau ngingatkan mengenai Kopdar. Udah, oke. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas ada dua pertanyaan ya. Satu yang mengenai resesi, satu lagi yaitu mengenai indeksnya kira-kira dia akan kemana ya dan sebagainya ya. Oke, nah sebelum kita menjawab pertanyaan indeks, teman-teman kan sudah belajar tentang yang namanya psikologi market ya. Yang sering dibilang sama Warren Buffett itu ya kalau orang lagi fear, lu ambil, kalau orang lagi greedy, kita jualan gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari beberapa hari ini, mungkin udah 2 minggu, hampir 2 minggu. Jadi ini jalan hari Selasa kan, Selasa berarti Selasa minggu lalu plus hari ini berarti kan kurang lebih udah 1 minggu. Kita ngeliat market seperti ini, oh naik terus gitu kan, ya, walaupun kayaknya kok kayak masih skeptis dan lain sebagainya kan. Ya itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kalau lu lihat dari technical pun dia sebenarnya belum belum break ya, belum belum change of character dan lain sebagainya. Change of character kan baru akan terjadi dari sini. Itu pun masih minor ya. Saya masih pakai time frame yang daily ya. Jadi artinya kalau teman-teman lihat dia harus nge-break berapa nih? 6.513 itu dia harus break dulu di situ baru namanya change of character. Ingat loh, cuman change of character tok. Bukan berarti dia akan langsung jadi ya. Ini kan nanti akan ada swing lagi kan, swing ke low lagi dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada gapnya kebuka di 6150 sampai ke 6 6100 gitu kan. Ya itu masih ada gap. Nah, biasanya kalau ada gap begini kan asumsi orang-orang kan adalah ini kemungkinan besar akan ditutup, harus ditutupin kan. Tapi kalau teman-teman lihat di time frame yang gede itu nggak ada gap, bener ya? Ya, dia kan langsung itu selesai kan, nggak ada gap. Ya, cuman memang di minornya ada peluang memang akan ada mungkin pullback dulu, habis itu baru seperti apa nanti kita lihat ya data-data yang ada ya, termasuk nanti kita lihat apakah kalau indeks itu terus naik berarti ekonomi kita akan lebih bagus dan lain sebagainya, bahwa kita akan mungkin bertahan dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti pertanyaan kedua ya, kita akan jawab di situ. Jadi kenapa kita belajar tentang psikologi market? Itu untuk mengambil sebuah kesempatan yang kurang lebih seperti itu. Karena karena kalau teman-teman lihat teknikalnya, di mana itu bottom, kita nggak pernah tahu. Technical itu, bottom itu baru bisa kita tahu setelah kejadian. Jadi artinya kita nggak bisa melakukan apa ya, nggak ada teknik yang bisa menduga bahwa ini bottomnya, nggak ada. Yang kita bisa petakan itu adalah ini support, ini support, ini support, ini support, ya kan? Tapi support itu kan adalah itu sesuatu yang rentan untuk ditembus, apalagi kalau misalnya saat emosi, saat fear yang begitu besar melanda, itu pasti akan sangat-sangat mudah untuk ditembus kan. Demikian juga pada saat resisten demi resisten kan, pada saat euforia itu benar-benar besar, itu gampang sekali untuk ditembus. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa oh ini support pasti nggak tembus, ini support ini resisten pasti nggak tembus. Nggak bisa diklaim seperti itu. Ya, karena itulah makanya kita melengkapinya jauh lebih, mungkin jauh lebih ini ya, jauh lebih kena adalah di emosinya. Karena yang menggerakkan harga-harga ini kan sebenarnya adalah emosi dari manusia itu sendiri kan. Emosi dari kita-kita loh, yang kita-kita yang tergabung di dalam apa ya, lu buy, lu sell, dan lu buy, lu sell kan. Itu lebih lebih ke arah eh, mungkin bisa melengkapi gitu ya, melengkapi teknikal yang sedang kita baca itu. Jadi benar nggak nih kayak misalnya sekarang nih kita lihat nih, kok ini udah seminggu dia naik terus ya. Dari berapa nih yang bawah itu, paling bawah itu adalah 5.883 dan hari ini tutup di 6.380. Berarti sudah naik berapa ya? Sudah naik 8%, 8 sampai 9%. Wow, ini berarti indeks wow, ini luar biasa gitu kan ya.
Jadi setelah dia drop paling bawah, ini sudah naik hampir 9%. Nah, orang kan udah mulai akan berpikir bahwa, ih, jangan-jangan bottomnya itu 5.883 nih. Ya, nah habis itu udah mulai ya berbondong-bondong hari ini yang masuk di market cukup besar, bener ya. Teman-teman bisa lihat hampir rata-rata apa saham-saham yang hampir semua lapis gitu ya. Itu naik naik kembali ya. Termasuk saham-saham yang kita pilih yang dulu tuh sekarang udah balik lagi, bahkan udah jauh lebih bagus daripada sebelum penurunan. Ya contoh misalnya TAPG, ya Goto aja sudah balik kembali. Kemudian ada beberapa saham yang kayak misalnya kayak Sido segala macam itu juga semua udah mulai balik lagi kan. Nah, apakah bahwa ini bottomnya adalah di situ. Nah, karena itulah makanya teman-teman yang perlu kita pelajari itu dari psikologi market itu kurang lebih seperti itu, melengkapi gitu loh. Melengkapi. Dan kita tahu bahwa dia sudah bottom apa enggak, kita nggak tahu. Ya, tetapi dari aromanya, dari ya ini emosi yang timbul saat em, market mendekati bottom, ya kurang lebih teman-teman lihat di Selasa minggu yang lalu. Ya, Selasa minggu yang lalu di mana wah kayaknya semua orang apa kita ada di mana ya? Di minggu yang lalu ya. Mungkin di fear, di desperations atau jangan-jangan sudah depresi di daerah situ. Ya, ini nggak bisa digeser ya sebentar. Nah, ya jangan-jangan udah di daerah depresi. Nah, kalau dia udah di depresi, berarti kita tahu bahwa dia udah di daerah yang memang di bawah. Nah, jadi pertanyaan kita adalah kita di mana nih? Kita di mana nih sekarang? Yang pasti kita ada di daerah bawah sini. Nah, cuman di tahapan mana kan? Ya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari psikologi marketnya, kita ada di bawah sini. Yang jadi pertanyaan kita adalah apakah kita masih di daerah desperations ya masih di dikit-dikit panik atau gimana kan? Atau kemarin itu adalah titik di mana depresi itu benar-benar terjadi dan sekarang udah mulai timbul ada harapan gitu. Ya, apalagi naiknya udah 9% kan. Jangan-jangan nih. Ya, jangan-jangan dia udah mulai membaik nih gitu kan. Nanti akan mulai masuk ke dalam tahap optimisme. Pasti teman-teman akan lihat ya, apalagi kalau dia mulai naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik. Mulai akan timbul optimisme di pasar. Nah, kalau dia udah mulai timbul optimisme di pasar, berarti kan sebagian besar dana udah mulai akan kembali lagi ke pasar tuh. Ya, nah kita akan mulai lihat lagi, balik lagi ke daerah sini. Ya, balik ke daerah sini. Nah, pada saat dia balik ke daerah sini, pertanyaannya kan gini, apakah dia akan terus meroket ke atas atau seperti apa? Nah, untuk meroket ke atas kan dibutuhkan apa? Dibutuhkan fundamental untuk mendukung itu. Ya, fundamental untuk mendukung benar nggak pergerakannya itu terus ke atas. Nah, fundamental di sini saya mungkin tidak bicara hanya di emiten, tapi kalau memang juga mesti lihat fundamental dari negara itu juga. Ini kan lagi ini ya, lagi gonjang-ganjing soal perang dagang kan. Nah, kita bagaimana? Kita sanggup nggak gitu ya kehilangan 10% dari total ekspor kita. Ya, 10%. Jadi artinya ya udah Amerika sekarang kita selon gitu kan. Bisa nggak gitu loh. Bisa nggak kita kehilangan itu? Tapi ya kalau teman-teman lihat datanya mungkin tidak 10% kita akan hilang. Karena apa? Ada eh, beberapa komoditas yang dikecualikan karena itu yang mengelola itu adalah perusahaan Amerika. Jadi makanya dikecualikan oleh Trump. Jadi artinya bisa jadi tidak sampai 10% hilang ya. Mungkin bisa jadi ya 8% atau 7% hilang. Nah, ya kan ini jadi pertanyaan kan, apakah kita bisa mengganti 7%-nya? Nah, dengan kunjungan Presiden Prabowo kemana-mana ini bisa bawa balik nggak gitu ya? Kira-kira akan ada tujuan ekspor yang baru sehingga bisa menggantikan pasar yang satu ini nih Amerika. Kalau dia bisa, berarti kan fundamental kita baik-baik aja, fine-fine aja kan? Sama seperti yang sekarang yang akan dilakukan oleh Cina kan? Cina kan sekarang sedang mencari jadi sebenarnya bukan dari sekarang, dia bukan bukan sekarang aja dia mencari pasar yang baru menggantikan pasar Amerika. Tetapi sejak trade war yang pertama, itu dia udah mulai mengurangi kan ketergantungan mereka dengan pasar
US. Teman-teman bisa lihat datanya lah ya. Dia mereka udah mulai itu ya mencoba untuk ya nggak semua tentang US gitu ya. Dia mencoba untuk ya di dalam negerinya konsumsinya dia tingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah dia membangun pasar-pasar yang baru sehingga pada saat pasar US ini berulah lagi ya contoh kayak sekarang dia udah siap. Ya, nah ini teman-teman lihat ya, ini mungkin sebentar lagi Presiden Cina kan akan ini ya, ada kunjungan kan ke yang ke Vietnam, ke Kamboja dan ke Malaysia. Yang saya heran tuh kenapa nggak ke Indonesia gitu ya. Ya, nah mereka mereka apa mencari pasar yang baru agar apa ya Amerika selesai gitu loh, benar-benar selesai. Ya, nah ini yang kita mau lihat kan, apakah kita akan terus bergerak naik seperti yang apa yang ditunjukkan oleh chart bahwa setelah penurunan yang tajam akan ada all time high yang baru. Ya, nah kita butuh melihat ke fundamentalnya. Nanti kita akan lihat ke apa ke yang pertanyaan yang kedua ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman lihat ya, ini emosinya, emosi yang menggerakkan market itu kurang lebih seperti ini. Ya ini saya dapat dari ini salah satu website, salah satu psikolog, cuman saya nggak tahu namanya siapa. Ya, dia apa teman-teman lihat ya, ini adalah perilaku kita, perilaku pelaku-pelaku pasar, ya kayak kita lah ya, kita itu di dalam melihat market. Ya, di dalam melihat market. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini apakah cat itu bergerak sendiri? Tidak, ini digerakkan oleh emosi seperti ini. Ya, apa yang kita lihat di daerah situ, di daerah sini ada namanya pesimis, ya pesimis. Jadi kalau lu lihat di beberapa seminggu yang lalu lah ya, kita di tahapan ini nih pesimis banget. Ya, sangat pesimis. Bahkan sekarang ya posisinya ini kan udah naik nih, ya orang masih skeptis. Ya jelas kalau lu lihat teknikalnya semua pasti skeptis. Pasti masih di daerah skeptis itu. Tapi begitu dia break, begitu dia masih naik lagi ya, nah akan mulai timbul optimisme. Ini yang sering dilakukan oleh para retail. Dia tunggu optimis dulu, baru akan mulai melakukan yang namanya pembelian. Oke, baru akan melakukan pembelian. Ini retail ya, ini adalah emosi retail. Oke, ya dia akan melakukannya di sini. Oke, nah sedangkan smart money itu melakukannya di mana? Melakukannya di daerah sini. Itu yang dilakukan oleh smart money. Karena itulah makanya kenapa kita belajar dari perspektif smart money, bukan perspektif retail. Kalau lu perspektif retail, kita memang seringkali ketinggalan. Kalaupun oke dapat keuntungan, tapi keuntungannya ya udah tinggal ya apa yang kita bilang apa ya sisa-sisa gitu jadinya kan. Nah, karena kalau teman-teman lihat ya, kalau dari tabel ini begitu optimisme udah mulai muncul, menuju ke euforia itu udah tinggal sedikit lagi. Menuju ke puncak itu sebenarnya udah tinggal sedikit lagi. Nah, persoalannya sedikit ini kan bukan berarti ya hitungannya cuma 100-200 poin gitu ya. Bisa jadi sedikit itu adalah ya 300-400 poin gitu kan. Tetapi yang pasti adalah setelah optimisme pasar timbul atau keluar atau memang udah ada optimisme di pasar, maka tahapan yang mencapai puncaknya itu udah kelihatan. Ya, nah daerah sini itu biasanya digunakan oleh smart money buat keluar keluar barang. Sudah mulai mereka melakukan sell pada saat retail mulai buy. Oke, ya, teman-teman. Jadi tinggal lihat aja. Ini kita bukan baru setahun 2 tahun di market kan. Ya, waktu COVID kemarin teman-teman bisa lihat ya pada saat semua orang pesimis ya, apa yang terjadi pada market? Market mulai bottom. Ya, market mulai bottom. Kemudian 1-2 tahun kemudian, market itu akhirnya bikin all time high, all time high yang baru. Ya, sampai akhirnya ya baru belakangan ini kan, kemudian habis itu anjlok. Ya, ini semua di sini nih, ya siklusnya. Nah, kemudian habis itu, lu lihat ya, pada saat dia turun, penurunan market, ya sampai ke fear, sampai ke panik, itu kapan? Kemarin waktu hari Selasa, saya yakin banget semua orang pasti ada di daerah sini. Panik. Ya kan? Udah dalam keadaan ketakutan. Sebelum Lebaran pun sebenarnya udah banyak sekali yang meninggalkan market kan. Kenapa? Karena market sudah sepi sekali. Ya udahlah nggak ada harapan sama sekali lah indeks harga saham gabungan itu kan.
Ya, nah sampai akhirnya si Trump itu benar-benar ngeluarin ya tarifnya kan. Nah, yang beruntung itu ya karena kita libur kan. Nah, cuman pada saat hari pertama pembukaan ini langsung gap down kan. Pasti semua orang panik kan. Ya, aromanya gimana? Mereka berjuang untuk sell di sana. Ya, mereka berjuang untuk sell di sana. Apa yang dilakukan oleh smart money? Ya, kita nggak usah ngomong smart money deh. Teman-teman kalau mau lihat ciri-cirinya, lu bisa lihat kemarin yang terjadi di S&P 500 ya, di Nasdaq, di di Dow Jones ya. Bagaimana pada saat Trump ngumumin, kemudian habis itu ada bocoran, ternyata hari hari apa itu ya akan ada pause 90 hari. Lu lihat deh, ya siapa yang lakukan pembelian? Mereka kan pasti melakukan pembelian kan? Ya, nah itu kurang lebih ya triknya si smart money. Ini kebetulan ini yang kita sebut sebagai insider trading. Ya, nah cuman yang dilakukan oleh smart money adalah kayak gitu. Ya, dia karena dia dekat dengan dengan kekuasaan sehingga dia bisa memperoleh informasi duluan. Ya, karena mereka punya data, mereka punya kedekatan dengan pembuat kebijakan, ya sehingga mereka bisa tahu duluan data tersebut. Ambil contoh misalnya kayak data inflasi, ya data-data lainnya itu sebenarnya mereka yang kayak misalnya data yang mau diterbitkan oleh BPS segala macam ya. Presiden itu sebenarnya udah tahu duluan. Ya mungkin 30 menit, mungkin 1 jam sebelumnya udah ketahuan. Oh, data inflasi segini. Ya, data data ini segini, data itu gitu. Jadi sehingga mereka harusnya bisa mendapatkan peluang untuk ngambil duluan gitu. Mereka udah dapat duluan, cuman mungkin ada undang-undang yang menghalangi mereka untuk mengeluarkan dulu ya pernyataan-pernyataan keluar gitu kan. Nah, ini kan agak berbeda sama si Trump ini kan. Dia keluarin dulu pernyataan kan. Ya sehingga ya ada pengikut-pengikutnya yang mulai melakukan pembelian kan. Ya, nah teman-teman bisa lihat dari volumenya kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, ada apa yang dilakukan oleh smart money itu cenderung adalah ya memang mereka akan satu step di depan ya. Nah, cuman kalau kita bagaimana kita retail kalau mau ikut, pasti ada tanda-tanda kok. Jadi nggak serta merta tiba-tiba langsung melonjak tajam itu enggak. Ya kalau ini ya kalau dalam keadaan normal tidak ada insider ya, ya dia kan akan ada selalu periode di mana pengumpulan barang itu terjadi. Ya, nah, periode pengumpulan barang itu terjadi pada saat kapan? Pada saat ya si retail itu ada di daerah-daerah sini. Itu periode pengumpulan barang yang dilakukan oleh smart money. Karena apa? Karena kalau lu nggak ngumpulin barang daerah sini, ya salah. Nggak mungkin dapet gitu. Kenapa? Karena retail tuh nggak mungkin akan buang. Lah, ini lagi optimis-optimisnya. Siapa yang mau ngasih lu barang? Ya kan? Lagi euforia-euforianya, siapa yang mau ngasih lu barang? Jadi, yang dilakukan oleh smart money adalah dia akan mempertahankan keadaan euforia ini untuk jualan barang, dia akan mempertahankan keadaan fear ya panik ini untuk dapetin barang. Itu yang dilakukan oleh smart money. Makanya kenapa kita belajar tentang psikologi trading. Ya saat teman-teman bisa menguasai psikologi trading, kita udah jauh lebih mudah untuk menginterpretasikan chart itu dengan lebih kita bilang apa ya, lebih kontekstual lah ya. Ya ini kapan bottomnya dan lain sebagainya. Lu feel ini, fear-nya itu kapan maksimal. Kalau Jesse Livermore bilang dia baru akan membeli kalau sudah banyak darah di jalanan. Ya the blood in the street gitu kan. Ya dia baru akan beli. Gitu dia baru akan beli saat ya harga murah. Kapan harga itu murah? Ya pada saat orang-orang lagi panik-paniknya. Itu biasanya mereka akan menjual tanpa menggunakan logik lagi. Termasuk di dalam euforia ini mereka akan lebih lebih suka untuk membeli tanpa menggunakan logik lagi. Karena pada saat euforia terjadi, pada saat panik terjadi, biasanya logika kita itu nggak jalan. Ya itu udah apa ya psikologi banget lah. Lu bisa ini ya kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat lu panik, apa yang terjadi dengan kalau lu ngambil keputusan saat lu panik? Ya itu seringkali keputusan-keputusannya itu tidak
tidak berujung pada sesuatu yang bagus kan. Ya kan? Demikian juga pada saat lu lagi seneng sekali. Ya, senang sekali kemudian lu mengambil keputusan. Ambil contoh lah ya. Teman-teman lagi mungkin lagi ini lagi dapat promosi jabatan ya, promosi jabatan dan lain sebagainya. Lu mau ngomong lu traktir ya semua orang ya, padahal uang juga belum ada kan? Ya, gaji baru akan dapat bulan depan kan? Nah, sekarang traktir tuh udah keburu seneng kan? Udah keburu senang. Mikirnya kapan? Setelah pesta selesai, baru mikir kan? Lah, ini uang gua yang tersisa itu gua habiskan untuk pesta, padahal gua baru akan dapat gaji lagi bulan depan. Ya, baru lu menyesal kan? Ya, kurang lebih seperti itu kan? Nah, demikian juga makanya orang sering bilang kan, kalau lu lagi senang, jangan ngambil keputusan apapun. Kalau lu lagi sedih atau takut atau panik berlebihan, jangan ambil keputusan apapun. Betul ya? Ya kan? Ya itu salah satunya. Kenapa ada quote seperti itu? Kenapa ada anjuran seperti itu? Karena rata-rata pengambil keputusan saat terlalu senang dan terlalu panik atau terlalu takut itu selalu akan berujung pada sesuatu yang tidak terlalu bagus. Nah, demikian juga dengan kita waktu kita trading, kita tidak melakukan pengambilan keputusan go buy atau go sell mengikuti emosi. Karena kalau lu melibatkan emosi di dalamnya, biasanya hasilnya tidak terlalu bagus kan. Ya, itu makanya psikologi market menjadi sesuatu yang penting. Ya, terutama untuk menilai bagaimana perilaku retail. Lu nggak bisa ngikutin retail terus. Kalau lu mau ikutin gajah, mau nggak mau kita harus berperilaku seperti gajah. Gajah itu tidak mungkin membeli membeli barang di harga pucuk. Dia nggak mungkin beli barang di harga mahal. Karena apa? Karena dia punya sumber daya untuk bisa menghitung di mana nilai wajarnya. Di mana nilai yang dianggap murah. Betul nggak? Ya, beda kan kayak kita retail kan. Kadang-kadang kita tidak percaya sama apa yang kita analisa. Ini benar nggak murah? Ini benar nggak mahal? Dan lain sebagainya kan. Boleh gue jualan apa enggak? Kadang-kadang kita kebawa sama emosi kan. Aduh, dikit lagi lah. Tinggal dia naik lagi. Nggak apa-apa. Ayo kita dikit lagi, dikit lagi. Pada saat dia turun, kita masih denial. Dia udah turun kan. Ah, nanti dia balik lagi ke atas. Gue jualan deh. Ya, ternyata nggak balik-balik gitu. Nah, akhirnya mulai panik. Panik akhirnya jualan. Itu sih naik lagi. Ya, itu namanya psikologi market. Jadi kalau teman-teman lihat sekali lagi ya, kalau lu lihat periode atau fase-fase di mana pengumpulan barang yang dilakukan oleh smart money, ya dia lakukan pasti akan begini. Kapan dia melakukannya? Ya pada saat lu orang merasa ini udah nggak ada harapan, ya. Dia dia lu orang merasa kita retail itu merasa tidak ada harapan. Di situ dia lakukan pengumpulan barang. Kenapa? Karena harang barang saat itu adalah barang yang murah. Pasti murah. Ya lu lihat misalnya contoh ya, lu mau ngambil BBCA, kapan harga terbaik BBCA? Selasa yang lalu kan. Ya di daerah 7.000, 7.100, 7.200. Hari ini berapa dia? Hari ini berarti kan 1 minggu ya, 5 hari kerja kita sudah dapat 1.000. Ya 1.000 poin kan? Betul ya? 1.000 poin kan di BBCA. Lu kalau ngambil misalnya THPG, THPG kapan paling bagus ngambilnya? Yaitu pada Selasa kemarin. Kalau hari ini lu ambil, berarti kan kita udah dapat sekitar 200 poin lebih ya. Ya, karena dia turunnya hampir ke 700 kan. Ya, sekarang udah di 900. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke? Pasti murah. Nah, cuman apakah kita bisa ngambil seperti smart money ya? Mungkin tidak. Ya mungkin tidak. Kenapa? Karena kalau lu nungguin dia benar-benar diakumulasi, ini kemarin itu karena keadaan spesial aja ya. Tapi kalau dia benar-benar melakukan akumulasi, ini pasti lama, ada waktunya. Ya kecuali uang lu ya sebesar itu, jadi lu perlu melakukan cicilan ya. Mungkin lu bisa ikut dari awal. Tapi karena kita enggak, maka kita akan tunggu di mana investor-investor institusional itu mulai masuk. Bedanya apa sih smart money sama institutional investor? Bedanya adalah kalau smart money itu memang fund-fund manager yang dananya jauh lebih besar. Ya, teman-teman udah tahu lah ya orang-orang itu seperti siapa. Nah, institutional investor itu kayak dana pensiun ya, kayak asuransi,
Ya, dan segala macamnya itu baru akan nyusul setelahnya. Ya, baru akan nyusul. Nah, setelahnya ya udah pasti ada partisipasi publik di situ. Kalau publik sudah partisipasi, teman-teman udah tahu lah isi dari ini psikologi market di situ adalah teman-teman bisa lihat media attention, artinya sudah diberitakan di mana-mana, sudah antusias ini malah entusiasme itu udah tinggi, greedy-nya udah luar biasa, sudah mulai delusi, sudah mulai mikir, waduh, gua udah bisa beli eh, apa rumah di tepi pantai ya dan lain sebagainya, udah mulai delusi ya. Kemudian sampai ke atas udah paradigma baru. Ya, paradigma baru itu artinya ya teman-teman bisa lihat lah, pokoknya ini udah semua udah to the moon. Gue tutup mata aja gue udah itu. Ngapain gue harus begini, gue harus begitu. Nggak usah, ini tutup mata saja gue udah untung terus ya. Nah, paradigma baru itu bisa jadi kayak orang, ah udah kalau gitu gue nggak usah kerja lagi, gue ini aja. Ya, dia bisa suddenly men-switch sesuatu yang sudah pasti ke sesuatu yang tidak pasti. Nah, lu lihat deh, ini ini selalu akan berulang seperti itu. Nah, pada saat itu terjadi, kalau lu memperhatikan hal-hal seperti ini, harusnya kita mulai taking profit kapan? Dari situ. Di daerah di mana semua orang mengatakan bahwa nggak mungkin lah, ini udah nggak mungkin loss punya, itu nggak mungkin kalah punya, udah lalu ngapain lu kerja terus gitu kan? Udah, ayo di sini aja. Nah, itu udah keadaan-keadaan kayak gitu udah. Lu udah tahu bahwa itu udah mendekati area-area puncak. Oke? Ya, belajar aja seperti itu. Jadi di situ adalah saat di mana lu harus keluar barang. Ya, memang kita juga nggak pernah tahu puncak itu di mana. Tetapi kita bisa tahu aroma puncaknya itu adalah aroma yang bertentangan dengan pada saat dia di daerah bawah, di daerah lembah. Jadi kalau lu lihat lembah kemarin hari Selasa, ini kan harusnya nggak belum belum itu belum masih inget lah ya, masih 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 tahu lah ya aroma di mana waktu hari Selasa kemarin kan, bagaimana fear-nya dan lain sebagainya kan. Nah, lu balik keadaannya itu udah sangat-sangat optimis sekali lah isi lu jualan. Pada saat keadaan seperti Selasa kemarin, itu lu beli. Pada saat nanti keadaan berbalik ya 180 derajat dari hari Selasa kemarin, lu jualan. Itu psikologi market. Itu selalu akan cycle-nya itu selalu akan begitu, ya. Oke, ya. Jadi apa ya? Kalau boleh katakan gini, teman-teman lihat cat, oke, cat. Ya, teman-teman pakai semua strategi, oke. Kalau lu lengkapi dengan psikologi market, lu akan lihat catnya itu akan jauh lebih berbeda. Ya, pakai mana lu membacanya dan lain sebagainya itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Oke, jadi ini teman-teman perhatikan aja. Oke, nah menjawab pertanyaan kedua, sekaligus ini apakah kita akan masuk ke dalam area euforia, area-area atas atau seperti apa kan? Maka kita perlu melihat adalah bagian fundamentalnya. Ya, bagian fundamental. Ingat ya, mungkin mungkin trader bilang, wah ngapain fundamental ya kan? Kita kan trader, bukan investor. Betul. Tapi teman-teman juga mesti ingat bahwa trader itu juga adalah investor jangka pendek. Saya boleh katakan seperti itu nggak? Itu juga adalah investor jangka pendek. Jadi kalau lu investor jangka pendek, maka yang lu perlu perhatikan apa? Ya tetap harus ada fundamentalnya. Kita harus memilih sesuatu yang bagus dong. Ya, daripada sesuatu yang sifatnya sampah, berarti kan penuh dengan ketidakpastian. Jadi daripada seperti itu, ya lebih baik gue memilih, kalau memang ada yang lebih bagus, ya kenapa enggak gue pilih yang lebih baik gitu. Oke? Ya, nah, yang kita lihat, saya mungkin tidak akan bicara mengenai emiten, tapi kita akan bicara mengenai negaranya. Ya kan ada pertanyaan-pertanyaan masuk itu adalah apakah kita akan masuk resesi? Ya, yang pertanyaan sih adalah masuk ke krisis. Ya, kalau krisis gue nggak tahu. Tetapi kalau teman-teman mau mendeteksi yang namanya resesi atau kita bilang bahasa kerennya itu adalah resesi teknikal, secara teknikal. Jadi yang kita bisa baca ya, yang kita bisa baca, nah ini caranya. Ya, jadi biar teman-teman ya minimal tahu lah ya, atau seenggak-enggaknya kalau baca-baca sesuatu yang di berita, contoh misalnya kayak Presiden Prabowo membuka semua keran import. Kenapa ekonomi itu bilang, wah ini akan menghancurkan ekonomi Indonesia.
ya dan sebagainya kan, TKDN semua dibuka aja ya. Kenapa itu akan menghancurkan ekonomi Indonesia? Kemudian kenapa harus ada kuota impor dan lain sebagainya? Semua itu karena ini. Ya kalau lu tahu pengetahuannya, maka ya apa yang lu baca di apa berita-berita ekonomi, lu menjadi lebih aware gitu. Lu menjadi lebih mengerti bahwa oh kenapa begini, kenapa begini. Jadi nggak dikit-dikit apa ya? Dikit-dikit anti ya, dikit-dikit ini ya. Jadi perspektif dari pemerintah itu lu bisa lihat ya ini saya nggak mendukung siapapun ya, tetapi ini adalah memang memang yang sering apa dipakai termasuk lu mau lihat US ini dengan perang dagang ini apa sih yang mau dia cari dan lain sebagainya. Jadi kita lebih clear gitu loh melihat masalahnya. Jadi nggak cuma dikit-dikit wah takut nih ya wah jadi begini dan begitu gitu kan. Oke? Nah, teman-teman lihat ya. Kalau namanya resesi, ini kita bicara resesi dulu ya. Resesi itu pengertiannya adalah kalau pertumbuhan ekonominya dalam 2 kali kuartal berturut-turut, 2 kali Q berturut-turut itu negatif. Nah, itu disebut sebagai resesi teknikal. Kenapa teknikal? Karena kita bisa punya datanya. Ya, kalau yang lain-lain gue nggak tahu ya. Tapi yang kita bisa lihat itu adalah resesi teknikalnya. Nah, apakah resesi itu krisis? Nggak serta-merta seperti itu. Ya, tetapi resesi bisa mengarah kepada krisis. Oke? Ya, nah kita lihat ya. Ini rumus GDP. GDP itu adalah Gross Domestic Product atau PDB ya. PDB itu adalah pertumbuhan domestik bruto. Ya, artinya pertumbuhan pertumbuhan skala ekonominya kita lah ya. Nah, kita lihat ya, GDP itu rumusnya apa? Kan kita butuh tahu dong rumusnya. Agar dengan tahu rumusnya, maka kita tahu nanti kebijakan-kebijakan kenapa dibuat seperti ini. Oke? Nah, pertama adalah C. C itu adalah konsumsi. Ya, consumption. Consumption itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi atau ini ya apa yang penduduknya. Ya, konsumsi penduduknya. Jadi artinya semakin tinggi konsumsi penduduknya, itu sebenarnya akan meningkatkan GDP-nya. Oke? Dia akan meningkatkan GDP-nya. Jadi kalau penduduknya mampu untuk melakukan belanja yang besar, ya mampu untuk melaju itu berarti ada salah satu poin lebih negara itu. Jadi kenapa teman-teman lihat kayak India, kayak Indonesia, kayak Cina ya, itu didengung-dengungkan itu bisa menjadi pemimpin dunia. Ya, kayak misalnya Amerika. Salah satunya adalah karena daya belinya. Dan itu adalah negara-negara yang mau dikejar untuk tujuan ekspor. Ya, di negara manapun. Kenapa? Karena ya penduduknya gede. Nah, dengan harapan konsumsinya juga besar. Pada saat konsumsi besar, ya berarti kan harusnya dia butuh barang kan? Nah, itu ya C, ya consumption. Jadi kenapa pemerintah terus ya menggalakkan agar konsumsi, konsumsi ya, kenapa terus dikasih liburan ya dan lain sebagainya agar lu belanja. Itu kurang lebih kayak gitu lah ya. Kita konsumsi, konsumsi kita tinggi, itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau konsumsi tinggi, identiknya dengan apa? Dengan inflasi. Jadi kalau inflasi tinggi, sebenarnya ya ada sebuah cerminan bisa jadi harganya yang tinggi itu mendapatkan pasangan dengan permintaan. Jadi walaupun di harga tinggi tetap dibeli sama orang gitu ya. Ya contoh kayak kebutuhan-kebutuhan pokok itu kan berarti ya kalau dia walaupun di harga tinggi mau nggak mau lu harus kejar. Kayak misalnya beras nih. Dulu kan 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun apa setahun yang lalu ya, itu masih di 64.000 per 5 kilo. Hari ini sudah 75.000 per 5 kilo. Lu nggak mau beli? Nggak mungkin kan. Ya mau makan apa? Ganti jadi daging. Oh lebih mahal lagi. Ya jadi ya udah lu pasti beli. Ya, kayak gitu ya. Oke, itu konsumsi. Yang kedua adalah investasi. Ya, foreign direct investment atau investasi dari swasta itu sendiri. Ya, kenapa kenapa setiap negara itu berusaha untuk narik investasi? Ya, karena salah satu faktor penambah untuk pertumbuhan GDP itu adalah investasi. Nah, kalau Presiden Prabowo mau targetkan 8%, gampang nggak? Sebenarnya simpel loh. Apa yang dia lakukan? C, I, dan G ya, konsumsi dinaikin ya, kemudian investasi benar-benar bisa ditarik masuk begitu tingginya ya, itu otomatis lu akan melihat bahwa nanti pasti akan ada peningkatan pada GDP kita.
pertumbuhannya pasti akan ada perubahan gitu ya. Ini rumusnya. Oke, nah yang ketiga adalah pengeluaran atau government spending. Pengeluaran pemerintah atau government spending. Nah, ini agak repot ya. Ini agak repot. Kita sebenarnya APBN kita cukup gede kok. Ya, cuman ya apa pemerintah spending tapi yang tilep banyak. Jadi yang sampai ke masyarakat itu enggak ya tinggal itu aja gitu ya. Ya, ini yang repotnya untuk Indonesia kan. Spending pemerintah udah berusaha spending. Lu lihat ya kayak misalnya makan bergizi gratis itu berapa berapa sekarang udah hitungannya kan ratus triliun kan. Nah, kemudian habis itu apa swasembada ya swasembada itu yang program-program swasembadanya kemudian habis itu 3 juta rumah itu kan spending dari pemerintah. Itu spending. Jadi semakin tinggi spendingnya pemerintah, sebenarnya ya akan ya membuat uang beredar itu besar. Uang beredar ini besar itu bisa akhirnya menggelapkan yang namanya konsumsi kan. Ya itu kenapa pemerintah ya berusaha banget gitu ya, walaupun dia defisit, ya dia berusaha untuk menaikkan APBN-nya. Kenapa nggak usah defisit aja? Ya karena itu tadi nih, agar pertumbuhannya ada. Makanya dia bikin defisit. Jadi kalau lu nggak utang, defisit kan mau ngomong harus ditutupi dengan utang kan. Tujuannya adalah ya untuk menggerakkan GDP ini. Bisa nggak pemerintah bikin dia berimbang, neraca berimbang? Bisa aja. Cuma resikonya adalah tidak ada pertumbuhan. Gitu ya. Nah kemudian plus net dari ekspor dan import. Ya harusnya net ekspor ya sehingga kita bisa surplus. Jadi kalau teman-teman itu adalah ekspor dan X itu adalah ekspor dan M itu adalah import. Ya, kemudian ditambah itu, yang dibutuhkan apa? Ya pasti surplus. Jadi kita maunya adalah import kita kecil, ekspor kita besar, ya sehingga ya ini menambah pendapatan buat di dalam negeri. Nah, yang terjadi sekarang apa? Kita udah punya surplus ekspor itu berapa lama ya? Kalau nggak salah 28 bulan ya. Itu adalah surplus yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ya, nah kemudian habis itu mulai defisit. Nah, kalau misalnya Presiden Prabowo mau buka keran impor, artinya apa? Akan tambah defisit lagi. Jadi yang perlu dia lakukan untuk menutupi defisit itu gimana caranya? Narik investasi dari asing, ya, spending pemerintah besarkan, dan tingkatkan konsumsi masyarakat. Cuma masyarakat ini konsumsinya nggak bisa meningkat kalau keadaan ekonomi tidak membaik. Jadi daya belinya pasti akan turun. Jadi artinya kalau teman-teman mau lihat akan akan resesi atau tidak, akan adanya apa pertumbuhan ekonomi yang negatif atau tidak, ya lu lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal menaikkan konsumsi penduduknya, menarik investasi sama spendingnya pemerintah. Oke, ekspor dan import sebenarnya kalau mau katakan ya, ekspornya kita itu sebenarnya ekspor kita kan sangat tergantung dari komoditas ya. Itu bukan ekspor, bukan nilai apa, bukan barang komoditas ekspor yang kita katakan akan sustain gitu ya. Sustain itu artinya ya stabil gitu. Karena apa? Karena komoditas itu ada cyclicalnya. Ya kayak lu lihat sekarang ya, cyclicalnya apa? Komoditas nilai-nilai ekspor kita, nilai-nilai komoditas kita harganya itu udah di bottom, udah dibawa ya, udah turun, udah merosot jauh. Gitu. Nah, kalau dia merosot jauh, ya lo akan lihat ekspor dikurangi import, udah pasti akan defisit, bukan surplus. Gitu ya. Nah, ini adalah fundamental sebuah negara. Oke, lu cuma lihat ini aja. Kalau lu mau lihat pertumbuhan ekonomi yang negatif, ya berarti kan daya beli udah mulai turun nih. Sudah terbukti daya beli turun kan? Berarti dalam hal consumptions, kita akan kita akan mendapatkan data yang menurun. Nggak mungkin lebih baik gitu. Ya kan? Kenapa? Karena daya beli turun kan. Ekonominya kayak gitu kan. Ya, nah, lu bisa berasa. Cuman kita nggak bisa pakai feeling ya untuk merasa-rasakan itu. Karena itulah makanya kita butuh datanya. Ya, nah consumption udah pasti turun. Nah, bagaimana dengan investasi? Ya, lu bisa lihat lah ya. Apple memilih ke Vietnam dibandingkan ke Indonesia. Kita cuma kebagian berapa? 1 triliun. Google juga memilih ke Vietnam. Kita juga kebagian cuma sedikit kan. Apalagi yang lain-lain.
Betul nggak? Nah, jadi foreign direct investment itu ya jelas kecil. Karena itulah makanya kenapa Presiden Prabowo mendorong swasta untuk ayo dong. Ya ayo dong ya ekspansi dan lain sebagainya. Mana ada swasta yang berani ekspansi kalau suku bunganya tinggi. Nah, kalau swasta tidak berani ekspansi karena suku bunga tinggi, ya udah lu akan lihat direct investment mau mau dari asing maupun dari swasta itu akan turun. Nah, kalau dia turun, C sama I-nya sudah turun, mau nggak mau pemerintah apa yang harus dilakukan? Genjot pengeluarannya, ya, genjot pengeluarannya, karena itu adalah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa perlu babi bu sama yang lain. Ya karena dia udah ini kan punya APBN kan, sudah ada budget-budget di situ kan. Nah, budget-budget ini kan didorong keluar. Tetapi yang terjadi pada awal periode pemerintahan Prabowo apa yang dilakukan? Efisiensi. Nah, kalau dia efisiensi, ya udah, lu akan lihat ke apa pengeluaran pemerintah ya pasti akan sedikit. Ya, hotel-hotel semua akhirnya tiarap, ya kan? Gitu kan? Nah, nah terakhir apa yang bisa senjata kita adalah ekspor dan impor. Nah, kalau lo lihat tadi, yang dulu kemarin kan saya udah bilang kan bahwa kalau 10% ekspor kita ke US sebenarnya cuma akan menurunkan GDP kita itu sekitar 1 sampai 2 persenan. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita akan turun 1-2 persen. Jadi artinya kalau biasanya 5%, 5%, 5% terus dengan kehilangan pasar Amerika, ya kita mungkin akan di 4%. Gitu tetap tumbuh, tetap kalau lu lihat rumus ini tetap akan tumbuh, nggak mungkin negatif kecuali memang konsumsinya tiba-tiba hilang kayak waktu COVID kemarin kan apa langsung nol kan, ya bukan nol sih ya paling udah kecil banget, udah minim banget, investasi udah langsung nol. Ya, siapa yang mau invest lagi kan pada saat COVID itu kan, government spending langsung dinaikkan kan, ya langsung ada namanya quantity easing ini ya, terus habis itu bantuan tunai ini berapa berapa. Nah, itu yang menggenjot apa pergerakan ekonomi, spending dari pemerintah itu ya. Sedangkan ekspor dan impor udah pasti total berhenti. Jadi kalau lu lihat ekonomi waktu COVID, kenapa minus? Ya karena itu. Ya konsumsi nggak ada, investasi nol, ekspor dan impor nol. Yang diandalkan apa? Government spending. Spending dari pemerintah. Quantity easing itu adalah untuk menggenjot G-nya. Makanya akhirnya teman-teman lihat ya, kenapa turunnya nggak jauh? Ya, GDP kita cuma minus paling cuma 2 ya, minus berapa kan? Coba kita lihat ya, sebentar waktu COVID 2000 nih, ya, min 4,19 ya, 4,19 waktu Q3 udah langsung plus lagi, udah. Ya, udah plus. Ini kenapa? Ini karena adanya spending ya, spending dari pemerintah. Itu digelontorin terus kan quantity easing-nya kan? Ya, nah nggak ada ya min 4,2. Ya, gitu ya. Nah, itu kurang lebih begitulah ya. Nah, tapi teman-teman lihat ya, ini kalau lihat dari ini ya, dari apa yang kita namanya, historinya, kok kayak Q1 itu selalu negatif ya. Q1 selalu negatif ya. Ini udah 4 tahun ya. Q1 ini ini gini. Karena ini Q ke Q ya, bukan year on year ya. Ini Q kuartal ke kuartal ya. Teman-teman lihat kalau kuartal ke kuartal berarti kita membandingkan antara kalau ini berarti kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ya, ada yang sebelumnya gitu ya. Ya, maka dapat ini. Jadi kalau ini ya berarti dia bandingkan dengan sebelumnya. Berarti kan apa minus ya. Jadi karena dia Q ke Q, oke, bukan year on year. Ah, oke. Nah, itu kurang lebih lah ya. Ya itu minusnya kurang lebih segitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Prabowo pergi ke eh, kemana aja ya dia? Terakhir yang saya tahu tuh di Yordania, kemudian Uni Emirat Arab ya, kemudian dia bawa kan ada investasi pulang kan. Tujuannya adalah untuk menaikkan investasi itu. Oke, nah Xi Jinping pergi ke Asia Tenggara, ke Vietnam, Malaysia dan ke Kamboja. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ekspornya. Kalau investasi, dia invest di tempat-tempat itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspornya, menggantikan apa ekspor mereka ke US. Jadi ayo lu genjot lagi lah, lu genjot, gue kasih lu apa gitu kan, kayak gitu loh.
Ya itu tujuannya. Nah, lu kalau lihat kenapa US tuh kayaknya kenapa sampai akhirnya harus ada trade war? Kenapa sampai akhirnya utangnya menumpuk dan lain sebagainya? Karena investasi yang dilakukan dan government spendingnya itu bukan di-spend di tanah Amerika. Dia spendnya di mana? Dia spendnya di Irak, dia spendnya di Suriah, ya dia spendnya di mana lagi ya? Dia perang Afghanistan, ya itu dia spendingnya ke situ. Kemudian dia spendingnya untuk membuat banyak sekali pangkalan-pangkalan militer di seluruh dunia. Itu spendingnya. Nah kalau dia spending di luar, kira-kira bagaimana infrastruktur di dalam negeri mereka? Nah udah pasti hancur-hancuran kan? Lu lihat kayak MRT mereka, ini kan beda banget kan? Nah kemudian kalau teman-teman lihat di Cina, yang di spending yang dilakukan oleh pemerintah di mana? Di dalam negerinya. Lu lihat jalur kereta cepat terpanjang di dunia itu di mana? Ya di Cina. Dia bangun cuma 20 tahunan, 30 tahun loh. Ya kan? Ya, kemudian habis itu lu lihat bagaimana pembangunan mereka. Ya, termasuk gurun pun dijauhkan. Itu government spendingnya. Jadi kalau lu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Cina, ya nggak heran. Kenapa? Karena government spendingnya di dalam negeri mereka, direct investmentnya juga di dalam negeri mereka. Kan Apple masuk situ, kemudian habis itu perusahaan-perusahaan lain juga semua masuk situ kan. Consumption-nya gimana? Jelas tinggi, jelas tinggi, itu otomatis terus meninggi gitu loh. Nah, memang sekarang ya udah turun. Kenapa ya? Karena ya banyak kan, ada yang kejebak di properti, ya kan, udah nggak itu. Kemudian habis itu kita lihat ekspor mereka turun, ya otomatis ya apa, you know lah ya kalau Cina kan gini ya, ini lagi susah nih. Mereka akan cenderung nabung ya dibandingkan dengan spending. Jadi consumption itu pasti akan turun. Karena keadaan ekonomi begitu, kita udah langsung ingat, oh udah kita akan saving. Karena apa? Ya ini saat-saat badai seperti ini ya kita memang menggunakan savingnya kita. Tapi ini kan lagi badai ya, nggak mungkin kita akan konsumsi lebih tinggi kan. Otomatis dia akan turun. Jadi mau nggak mau yang dilakukan adalah dia harus genjot yang namanya ekspor. Import mereka udah jelas kecil karena dia udah surplus berpuluh-puluh tahun. Jadi bukan berbulan-bulan gitu ya. Kayak kita kan baru 20 bulan aja udah bangga kan. Ya, mereka udah bertahun-tahun surplus. Sudah bertahun-tahun surplus. Jadi kalau lu lihat pertumbuhan ekonomi ya jelas bagus kan. Termasuk Vietnam. Bagaimana lu menganalisa Vietnam? Consumption-nya itu udah pasti naik dong. Otomatis naik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Itu kan dulu kan miskin banget kan. Ya, karena ada investasi masuk, investasi terutama dari Cina juga, ya investasi-investasi asing masuk, otomatis mulai bergerak GDP-nya. Government spending-nya juga pasti akan naik. Ekspornya naik, importnya yang tidak naik dong. Ya lu lihat kayak kenapa dia dikenakan 64%. Kenapa? Karena dia import dari Amerika sedikit sekali. Dia cukup banyak barang-barang yang bisa dia produksi dalam negeri. Belum lagi kalau kita bilang turis ya. Atau pariwisatanya ya. Itu pariwisatanya sekarang kan kayaknya lagi ngetren banget ya pergi ke Vietnam ya. Nah, kalau lu ngomong pariwisata, kita bisa lihat juga pariwisata dalam negeri kita. Ini kan adalah penyumbang devisa ketiga ya, ketiga terbesar Indonesia. Apa yang terjadi dengan devisa kita? Ya, kalau kita lu masukin ke dalam investment, kita nggak punya. Ya, atau itu turun jauh banget. Karena yang saya tahu itu ya, saudara saya yang di Bali, atau teman-teman ada yang di Bali kan, benar gak keadaan itu kan? Dari Februari itu langsung kayak anjlok banget gitu loh. Apa kunjungan pariwisatanya, kunjungan turis-turis yang di Bali itu anjlok. Nah, Bali saja anjlok. Ya, artinya ya lu bisa tebak lah bagaimana dengan Lombok, bagaimana dengan Labuan Bajo, ya Danau Toba, Raja Ampat segala macam udah pasti turun punya kan. Bali aja turun kan. Nah, apalagi yang lain gitu loh. Gitu. Itu yang kita lihat. Jadi kalau lu lihat rumus ini, maka lu kan mulai bisa melihat bahwa oh ini gambaran umumnya loh fundamental dari sebuah negara. Kalau gue mau menaikkan ya cita-cita Presiden Prabowo adalah 8%. Bagaimana caranya? Konsumsi naikin, investasi gedein, government spendingnya gila-gilaan, import dibatasi, ekspor harus bagus. Itu otomatis 8%.
Pencapaiannya itu akan jauh lebih mudah kalau orang percaya sama keadaan Indonesia. Jadi kalau orang, gimana ya, dikit-dikit demo, sorry ya, dikit-dikit demo, investasi datang nggak? Yang malah keluar semua. Gue lebih baik tutup kan. Ya lu lihat kayak sepatu bata. Tutup kan pabriknya kan. Tapi counter-counternya masih ada. Kira-kira dia kemana nih? Ya artinya dia melakukan investment atau dia malah cabut investasinya. Ya belum lagi kalau lu lihat Yamaha. Kemarin tuh yang Yamaha tuh yang alat musik tuh cabut kan. Outletnya ada nggak? Ada. Nah ceritanya dari mana barangnya? Kembali ke Jepang? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Ya bisa jadi dia udah pindah ke Vietnam atau pindahin ke Cina. Ya artinya investasi kita keluar terus tuh. Nggak datang. Ya kan harusnya kita mulai bercermin dong. Kenapa investasi nggak datang? Ya kalau lu tanya ke pengusaha-pengusaha Cina, jawabannya gampang kok. Indonesia lebih baik jualan barang dibandingkan dengan produksi barang. Beda. Saya udah pernah cerita belum? Teman-teman, satu orang pekerja di pabriknya Cina itu sebenarnya bisa ngalahin 10 sampai 15 orang pekerja Indonesia. Karena etos kerjanya beda. Kalau kita begitu makan siang gimana? Bubar kan, pereng gitu kan, ya, bubar. Ya, akhirnya pergi ke mall, ya pergi kemana? Karena kita istirahat 1 jam kan, betul? Istirahat 1 jam kan, nah, habis itu baru balik lagi. Balik lagi pun untuk mulai kerja juga butuh pemanasan, oke? Nah, kalau kita bandingkan dengan UMKM dulu ya, UMKM pekerja di sana dia tidak meninggalkan mesinnya. Makan di mana? Mesinnya, makan di mesin itu. Makan di mesinnya. Saya oh saya nggak tahu udah pernah saya foto belum ya. Nanti kalau saya masih ada saya posting di IG. Lu lihat dia makan di mesin, oke? Nah kalau dia tidak makan di mesin, pabrik-pabrik itu nyediain dapur, nyediain dapur sehingga mereka nggak perlu kemana-mana. Dan makannya, cepet karena saya udah beberapa kali makan bersama-sama mereka. Kita belum kelar, mereka udah kelar. Makannya bukan sedikit, kan teman-teman tahu ya, makannya banyak banget kan? Itu brut, selesai udah habis itu jalan udah, ya jalan. Memang ada waktu tidur siangnya, ada, tapi mereka memanfaatkan itu untuk istirahat banget, ya. Tapi begitu jam istirahat selesai, peng, langsung semua jalan, ya, semua normal kembali. Itu etosnya akan berbeda, ya. Jadi kalau lu lihat apa kayak misalnya Trump nih mau membawa manufaktur kembali ke Amerika, ya kita lihat etosnya. Bahkan si ini pimpinan Apple aja udah ngomong beda. Ya, kita nggak usah bilang labor cost-nya ya. Kita bilang teknologi segala macam udah beda gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini makanya semua semua bagaimana cara dia meramu, kita lihat gitu loh. Jadi sehingga kalau lu udah tahu bagaimana cara dia meramu persen-persen di dalam pertumbuhan ekonomi, ya kita akan tahu gitu loh apa yang sebenarnya lagi dipusingkan oleh Presiden Prabowo itu. Ya, dia mau menaikkan konsumsi nggak naik-naik. Ya, dia mau naikin investasi kayaknya susah banget kan? Ya, mau spending, tapi nggak ada pajak yang masuk nggak ada. Nah, gimana mau spending? Ya, mau ekspor lagi letih lesu. Yang kita ekspor adalah komoditas. Komoditas yang sebagian besar itu adalah bahan baku. Ya, kalau bahan baku, ya kalau ekonominya lagi letih lesu gitu ya, nggak ada yang mau beli bahan bakunya kan? Atau ya bahan bakunya akan ya turun drastis lah. Kenapa? Karena produksinya tidak banyak. Ya, nah kalau lu sekarang buka keran import ya udah, kita udah tahu lah ya. Sebenarnya kalau namanya keran import dibuka, ya memang kita udah terlalu lama diproteksi. Ya sehingga ya kayaknya udahlah ya santai-santai, namanya diproteksi kan. Ya kayak kayak anak kalau masih di lingkup orang tua kan ya, ah, ada yang bayarin kan, kita belum belum proses bayar kan, jadi ya udah, wah seenak jidatnya kan. Tapi begitu kita udah mulai bayar, nah pelitnya keluar tuh. Ya nah, kayak gitu gitu loh. Jadi ya harapan kita memang harusnya ya impor buka-buka aja, cuman ya daya saing kita harusnya eh, jadi naik gitu biasanya.
import udah dibuka, nanti yang ada itu demo, tutup lagi keran importnya dan lain sebagainya. Itu nggak pas gitu. Lu lihat kenapa kenapa pemerintah mencoba untuk membuka keran import agar kita bisa bersaing di ekspor gitu. Karena yang kita ekspor itu ya cuman apa semua bahan baku yang saya pernah cerita, lu ekspor kelapa. Kemudian lu import balik sabun ya, shampoo segala macam yang dibikin dari kelapa yang lu ekspor itu. Lu kelapa lu ekspor cuma 500 perak 1.000 satu biji. Ya, lu import balik itu udah harga nilai tambahnya udah jauh banget. Ada yang bisa 5.000, 20.000, bisa 50.000 untuk shampoo dan lain sebagainya. Lu kebayang nggak? Ya itu fundamental kita. Jadi kalau lu tutup dengan pertanyaan, apakah kita akan resesi? Ya lu tergantung. Apakah kita bisa keluar dari eh, itu lingkaran ini ya, dari investment tidak datang-datang, konsumsi tidak kunjung naik, ya, kemudian spending pemerintah nggak gede-gede juga karena nggak ada pemasukan di dalam pajak. Pajak kita kan 3 bulan pertama kan memble kan, ya, lu gimana mau spending? Makanya pusingan kepala kan. Gitu kan? Nah, kemudian habis itu ya ekspor dan import. Apakah ekspor kita masih bisa menjadi apa masih menjadi primadona? Ya, kalau di luar ekonomi yang masih terus turun, ya otomatis mereka nggak butuh bahan baku. Karena itulah makanya variasi ekspor kita harus berbeda. Kita harus punya, kita jangan terus mengekspor yang namanya komoditas. Ya, kita harus bisa mengekspor sesuatu yang dimanufaktur. Ya, nah, cuman yang jadi masalah adalah apa yang kita manufacturing di sini. Tekstil kita kalah, ya. Masih ada sih kayak elektronik segala macam kan. Cuman ya lu pernah dengar nggak elektronik yang kita ekspor seperti apa? Ya paling ujung-ujungnya kan kayak Panasonic juga tutup, Nasional tutup, ya kan? Apalagi Polytron, ya apa yang kita ekspor yang bukan komoditas? Ya ini yang sampai hari ini nggak jadi-jadi kan? Karena itulah makanya dibikin program yang namanya hilirisasi untuk naikin nilai tambahnya. Cuman nilai tambah kita kan cuman dari apa biji-bijian, ya maksudnya biji mineral itu menjadi setengah jadi, bukan sesuatu yang udah jadi. Kita bikin baterai listrik nggak jadi-jadi kan? Yang LG Chem itu sampai hari ini saya nggak dengar tuh udah ada kegiatan memproduksi baterai listrik nggak ada, ya nggak jadi kan? Gitu. Kalau dia nggak jadi, ya udah nggak ada nilai tambah kita. Ya akhirnya kita tetap akan ekspor nikel tok, tembaga tok, dan itu akan habis. Sama seperti waktu dulu minyak. Kita dulu pengekspor minyak. Karena itulah makanya kita bisa membuat harga nilai tukar rupiah kita tetap kuat, ya kan? Nah, begitu minyak habis, udah langsung habis kita. Gitu. Nah, hari ini sama komoditas kita mau depend on komoditas sampai kapan? Karena itu sesuatu yang akan habis juga. Ya, begitu itu habis, ya kita benar-benar akan jadi negara konsumen doang. Gitu. Ya, oke? Menjawab nggak? Apakah negara kita akan resesi? Apakah kita akan masuk ke dalam resesi teknikal? Ya, teman-teman udah bisa jawab sendiri. Ya, jadi udah nggak perlu pusing. Jadi kalau pemerintah genjot ini, genjot ini, berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, aduh udah. Kita udah tahu, jadi kita udah bisa mengambil sikap gitu loh. Gue harus ngapain gitu. Ya, ke depannya gue harus bagaimana. Ya, nah, sampai hari ini saya masih pegang kan tabelnya si Sam Banner kan 2026. Ya kenapa kita kok kayaknya bisa bertahan sampai 2026? Ya karena itu consumption, investasi, investasi udahlah memble lah ya. Government spending sama ekspor. Ya kalau importnya dinaikin mungkin kita akan defisit, berarti kita depend on government spending. Consumption mungkin pasti akan turun terus. Investasi mungkin nggak datang-datang. Ya, jadi ya kita sekarang depend on government spending. Jadi kalau penerimaan pajak terus turun, ya you know lah, itu udah alarm banget gitu. Ya karena spendingnya udah pasti akan berkurang, kecuali dia masih bisa dapat pinjaman. Kalau dia nggak bisa narik pinjaman lagi, ya sudah, kita nggak ada spending, nah, you know kan. Nah, jadi udah bisa jawab sendiri gitu. Dengan kita tahu rumusnya, dengan kita bisa ngikutin kebijakan pemerintah, otomatis kita tahu fundamental negara kita seperti apa. Ya, oke?
Ya, jadi menjawab sendiri ya. Ini rumusnya, ini semua pengetahuan yang teman-teman harus dapatkan. Ya, nah habis itu ini makro, namanya ekonomi makro kan kalau nggak salah ya. Ya, ini namanya ekonomi makro. Harusnya kalau teman-teman ekonomi, lu belajar ini. Kalau lu nggak belajar ini, atau mungkin lu kelewat, ya biasanya eh, waktu belajar ini, lu tidur gitu. Tetapi dengan lu tahu ini, ya lu bisa menjawab. Apakah kita akan sedang mengarah ke krisis? Ya lu jawab aja sendiri. Gitu. Apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menaikkan kelima hal ini? Ya, oke? Oke, hari ini kita nggak ada tanya jawab ya. Kita nanti di hari Rabu aja ya. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, oke ya, ini kurang lebih udah jam 7 juga ya. Jadi saya cukupkan dulu ya teman-teman untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin data-data yang kurang lengkap, teman-teman nanti bisa lengkapin. Karena nanti saya akan post di YouTube juga kan. Oke ya, thank you semuanya. Sampai ketemu di hari Rabu mendatang. God bless. Saya Jim pamit. Thank you.